Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amelia dengan NIM B1C12547. Saya dari kelas B, mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi, jurusan Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel, yang dimana video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi siapa saja yang ingin mengenal dan memahami dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Dalam video kali ini saya akan membahas fungsi teks Microsoft Excel dalam pengolahan data. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menonton. Oke, pertama-tama ini di tempat yang kosong kita buat dulu sheet kosongnya ya, besar. Ini kita blok dulu untuk ubah fontnya. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang fungsi teks Microsoft Excel. Ada left, mid, dan right, yang dimana fungsi dari left untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Kalau fungsi dari mid untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Kalau fungsi right itu untuk mengambil beberapa karakter dari kanan. Oke, kita mulai dengan menggunakan fungsi left. Ini ada contoh fungsi dari left. Itu sama dengan left. Ini rumus left. Terus di klik ininya yang kolom A, lalu titik koma. Kalau kita mau ambil 3 angka saja berarti 3, kalau mau ambil 4 bisa juga, tapi karena nomor produknya yang ada dalam kolom kode barang itu ada 1, 2, 3, berarti sini tulis 3, terus enter. Nah, ini muncul 001, dan untuk 002 dan 003 nya juga begitu. Nah, ini sisa kita tarik ke bawah. Nah, muncul. Lalu sebentar kita tabel dulu. Oke. Lalu ini untuk contoh fungsi dari mid. Dari sini saja. Jadi ini mau dicari mereknya. Mereknya ini yang dari kode barang datangnya itu mereknya ini yang tengah. Nah, untuk mencarinya itu sama dengan mid, terus ditekan ininya kolom A11, terus titik koma. Karena dia itu 5 angka dari kiri, ini 1, 2, 3, 4, 5, mulai 5 angka dari kiri, jadi 5, terus titik koma lagi. Karena hurufnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, maka kita tekan 6, enter. Nah, sudah muncul Garuda. Misalnya sini mereknya itu berubah, misalnya misalnya ini kita rubah untuk mereknya, maka di sini akan ikut berubah juga. Tapi karena di contohnya ini hanya Garuda saja, jadi kita coba kembali ke Garuda. Oke. Ini kita tabel lagi. Oke. Lalu di sini lagi ada fungsi right. Oke. Karena ini sudah ada contoh fungsi right untuk data-datanya ini. Untuk mencari varian produk kita pakai rumus right. Right ini yang kita varian produknya ini yang ini guys, yang 01P, yang 02P, 03P. Nah, untuk mencarinya ini ditekan lagi ini titik koma, karena dia hanya 1, 2, 3 angka dari kanan, ditekan 3, lalu enter. Nah, ini 01P. Begitu juga dengan yang bawahnya. Ini kita rapikan dulu menggunakan tabel agar lebih rapi. Oke. Praktik pertemuan ke 5
yang dimana kita harus mengerjakannya itu menggunakan fungsi left, mid, and right. Jadi ini sudah ada datanya, jadi kita mau mencari tahun masuk, kode jabatan, dan urut karyawan berdasarkan fungsi left, mid, and right. Untuk tahun masuknya ini tuh yang ini, nanti sangat kita pakai rumus left, terus ini titik koma karena kita mau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih. Oke, sudah muncul. Terus kita geser. Oke. Nah, untuk kode jabatan kita pakai rumus fungsi mid sama dengan mid ini karena dia ini mulai dari 9 titik koma 9 karena dia ada 3 angka 3 huruf 3 oke, dengan OPR. Karena ini dia ada 4 maka sama dengan mid titik koma yang ke-9 ini kan ini 1, 2, 3 OPR nya itu ada 3 huruf, ini OPRS berarti 4 huruf 4. Nah karena ini STG ada 2 ada 3 berarti pakai rumus mid lagi. Rumus mid ini titik koma 9 titik koma 3. Nah STG karena ini juga 3 di bawahnya jadi kita kasih turun saja. Nice. Lalu untuk karyawan kita menggunakan fungsi right sama dengan right yang ini titik koma karena urut karyawannya ada 1, 2, 3 huruf dari kanan berarti kita ketik 3 enter. Terus karena semuanya ini ada 3 jadi kita sisa urut saja ke bawah. Nah seperti itu. Ini nah lalu ada lagi tugas asistensinya. Yang dimana kita harus menyelesaikan tabel berikut ini sesuai dengan ketentuan dan kita harus buat tahapan pembuatannya. Nah ini sudah ada data tabelnya dari nama ini, jadi kita akan mencari kolom kiri, kanan, tengah, dan jumlah karakter. Oke, untuk kiri ini kita pakai rumus left lagi. Terus ini klik amininya namanya titik koma ini 3 huruf saja yang dari kiri. Oke, sama dengan nah ini ami. Terus ini kita tarik saja ya, itu untuk 3 huruf dari kiri. Nah oke, untuk yang kolom kiri sudah, ini kolom kanan karena dia kanan berarti right, kita pakai rumus right. Terus ini karena dia katanya mau diambil 2 huruf dari kanan berarti 2. Oke, ini ami ini. Nah untuk tengah kita pakai rumus mid. Mid itu 3 huruf di tengah berarti dimulai dari 2 huruf di kiri. Karena dimulai dari 2 huruf di kiri berarti 2. Terus karena 3 angka yang mau diambil di tengahnya 3 huruf 3. Nah min. Oke. Nah untuk jumlah karakter itu kita pakai rumus len sama dengan len ini 5 terus tinggal kita ke bawah. Nah ini kita kasih rata tengah. Terus jangan lupa kita ini terus ini. Nah begini guys. Lalu ini karena kita mau bahas lagi pertemuan ke-6 nya,
yang dimana pertemuan ke-6 itu kita akan menjelaskan mengenai fungsi logika Microsoft Excel. Yang dimana fungsi logika ini kalau simbol sama dengan itu artinya ya, keterangannya ya artinya sama dengan. Kalau simbolnya seperti ini itu artinya tidak sama dengan. Kalau simbolnya begini ini artinya lebih kecil. Kalau simbolnya begini ini artinya lebih besar. Kalau simbolnya begini ini artinya lebih kecil sama dengan. Kalau simbolnya begini ini artinya lebih besar sama dengan. Oke, yang pertama kita akan menggunakan rumus IF atau single IF. Oke, yang dimana fungsi logika IF ini yang digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Ini ada contoh rumus single IF. Nah, ini sudah terdapat datanya. Kita akan mencari gaji pokoknya, yang dimana apabila lama kerja per tahunnya itu lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya itu 3.500.000. Nah, selain itu 2.250.000. Maka rumus IF yang digunakan pada sel ini adalah IF ini channel lebih besar dari 5, maka titik koma 3.500.000. Nah, maksudnya ini jika lama kerja per tahunnya itu lebih 5 tahun, maka gaji pokoknya itu 3.500.000. Nah, selain itu 2.250.000 berarti titik koma 2.250.000. Nah, ini ada, ntar kita ubah Ctrl 1 akuntansi. Oke, ini sisa digeser ke bawah. Nah, oke, ini sudah muncul. Jadi yang ini itu gaji pokoknya yang lama kerja tahunnya itu 3 tahun lama kerjanya itu gaji pokoknya hanya 2.250.000. Yang ini karena lama kerjanya itu hanya 5 tahun, dia juga itu 2.250.000. Ini juga begitu. Kalau yang ini, yang Ferdian sama Rahman, karena dia lama kerjanya itu 6 tahun dan 7 tahun, berarti gaji pokoknya itu 3.500.000. Oke, ini kita kasih rapi. Nah, ini ada contoh lainnya, yang dimana jika nilai Excelnya itu lebih besar atau sama dengan 75, maka keterangannya itu adalah lulus. Nah, selain itu dianggap tidak lulus. Yang perlu diperhatikan pada penulisan rumus, jika keterangan menggunakan huruf, maka diberi tanda kutip. Contohnya itu kayak gini guys, contoh kutip lulus. Nah, gitu kalau di rumusnya. Atau tidak lulus juga seperti tadi juga tulisannya, tapi juga keterangan menggunakan angka maka tidak akan diberi kutip. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya sama dengan IF ini nilainya. Terus jika nilainya itu lebih atau sama dengan 75, maka nilainya itu lulus, keterangannya lulus. Dan jika selain dari sama dengan atau lebih dari 75, berarti nilainya itu tidak lulus. Nah, ini jadi lulus karena di atas 75. Nah, ini tidak lulus karena dapat 60. Nah, coba kita contoh 65. Ini tidak lulus. Kalau 100 lulus. Kita rapikan dulu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai multi IF, yang dimana multi IF itu digunakan ketika IF itu lebih dari 1. Contohnya, nah ini sudah ada lagi
Contohnya kita akan mencari grade-nya menggunakan rumus multi if sama dengan if ini itu lebih atau sama dengan 90, maka dia dapat A. Dan menggunakan nanti rumus if lagi untuk cari lagi if. Jika if-nya itu ini B atau sama dengan 76, maka dia dapat nilai B. Lalu menggunakan rumus if lagi, jika if blok lagi, jika lebih atau sama dengan 60, maka dapatnya C. Maka dia dapatnya D. Oke, ini dapat B. Nah, ini dapat C, ini B, ini C, ini A. Seperti itu. Ini kita blok dulu, kita rapikan. Terus di sini ada rumus AND, yang dimana fungsi dari rumus AND ini untuk menghasilkan nilai true atau benar jika argumen yang diuji semua itu benar, dan menghasilkan nilai false jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Nah, ini ada contohnya lagi. Contoh rumus if and. Oke, ini sudah ada contoh datanya, yang dimana kita akan cari keterangan untuk menyeleksi apakah nilai ujian siswa pada ini kolom CD itu bernilai lebih besar dari 70. Jika nilai pada kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70, maka dinyatakan pada kolom keterangan itu adalah kompeten. Tapi jika nilainya itu di bawah 70, maka pada kolom keterangannya ini akan menyatakan tidak kompeten. Langsung saja ke contohnya. Menggunakan rumus if, lalu rumus lagi and. Karena ini contoh dari rumus if and. Ini nilai teorinya. Jika lebih besar dari 70, maka ini juga lebih besar dari 70, maka itu dia namanya kompeten. Dan jika selain itu namanya itu tidak kompeten. Maaf, ini ditambahkan tutup kurung dulu ya, lalu di ujung lagi tutup kurung. Nah, enter. Ini ada kompeten, tinggal share. Ini tidak kompeten. Kita rapikan dulu. Lalu kita akan menggunakan rumus OR, yang dimana fungsi dari rumus if OR itu hampir sama dengan if and, yang dimana fungsinya itu agar dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasikan dengan fungsi OR. Contohnya itu seorang HRD sedang menyeleksi calon karyawan baru. Calon karyawan akan diterima apabila nilai tes potensi lebih dari 85 dan hasil wawancara bagus, atau nilai tes potensi kurang dari 85 tetapi hasil wawancara bagus. Selain itu tidak diterima. Kita langsung saja go contoh. If or. Nah, ini sudah ada data untuk contoh rumus if or, yang dimana untuk mencari hasilnya itu sama dengan if terus
ini yang tes potensinya apabila lebih atau sama dengan 85, dan ini yang hasil wawancaranya sama dengan bagus, tutup kurung, titik koma, maka itu diterima. Dan jika tidak, itu berarti ditolak. Terus sini tutup kurung, nah diterima. Nah, yang ditolak yang ini, yang RD. Oke. Lalu ini ada praktik pertemuan ke-6. Jadi ini sudah ada data dari praktik pertemuan ke-6. Oke, jadi ini ada rumusnya dengan if and umurnya itu lebih kurang dari atau sama dengan 32, berarti maksimal 32, terus titik koma lulusan sama dengan kutip S1 kutip titik koma ini sama dengan tip bisa titik koma IPK sama dengan 4 titik koma tes potensinya lebih atau sama dengan 80 titik koma lagi, ininya harus sama dengan bagus, tutup kurung, titik koma lagi, kutip diterima, kutip titik koma, kutip ditolak, terus tutup kurung, ditolak, terus kasih tabel. Ini dia hasil dari praktek pertemuan ke-6 menggunakan rumus if and. Lalu ini ada tugas asistensinya. Baik, di sini sudah ada mengenai tugas asistensi. Ini data-datanya. Kita akan mencari nilai rata-rata, grade, sama keterangan. Untuk mencari nilai rata-rata, kita pakai rumus average sama dengan average ini. Nah, enter. Lalu untuk mengubahnya menjadi tidak desimal, kita masuk ke number angka, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk nilai rata-ratanya. Lalu untuk grade itu kita menggunakan multi EF sama dengan EF. Nilai rata-rata ini lebih atau sama dengan 80, maka itu nilainya A. Lalu EF, yang F ini lebih dari atau sama dengan 70, maka dia itu dapat B. Lalu EIF ini jika dia lebih atau sama dengan 60,
maka itu dia dapat C. Selain itu berarti dia dapat D. Nah, terus tutup kurung sama dengan, nah ini dapat B. Lalu kita sisa tarik ke bawah. Nah, lalu untuk keterangan kita pakai rumus IF. Terus nilai rata-ratanya itu lebih atau sama dengan 70, maka itu artinya lulus. Dan jika selain ini artinya itu tidak lulus. Ini ada keterangannya. Nah, yang tidak lulus hanya satu yang dapat C, si Norma Oklana. Kita rapikan, kasih tabel, lalu ininya kita kasih warna kuning. Oke, ini dia jawaban dari tugas asistensi di pertemuan ke-6-nya. Ini ada nilai rata-ratanya, sudah ada, grade-nya sudah ada, keterangannya. Kita rapikan dulu. Ini adalah nilainya yang sudah kami cari. Yang ini menggunakan average karena rata-rata, yang ini menggunakan multi IF, dan ini menggunakan IF. Baik, selesai sudah penjelasan saya mengenai rumus-rumus di Microsoft Excel, yang dimana tadi mulai dari left, mid, right, terus ada praktik pertemuan kelimanya, tugas asistensinya. Lalu yang ini ada fungsi single IF, multi IF, rumus IFN, rumus IF OR, ada praktiknya juga, terus ada tugas asistensinya juga. Jadi saya tutup, demikianlah penjelasan mengenai semuanya tadi, mulai dari perhitungan nilai rata-rata, penentuan grade, hingga keterangan kelulusan menggunakan rumus IF dan multi IF. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami penerapan fungsi logika pada Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.